segala limpahan rahmat, dunia, hidayah dan inayah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga siang hari ini Allah izinkan kita semua untuk hadir di rumah duka ini dalam rangka bertakziah, menumpahkan luka yang sabar, hati yang gundah, ikut berbagi dengan ahli bait di sini. Mudah-mudahan kedatangan kita siang hari ini Bapak dan Ibu menjadi sitawa sidimin bagi ahli bait dan menjadi rahmat bagi kita semua. Semoga Allah membalas kedatangan kita ini dengan kebaikan yang melibatkan. Amin. Ya Rabbal. Salawat dan salam Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mohonkan kepada Allah agar disampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada ibu yang kami hormati, ahli bait yang kita muliakan, pada hari ini kita datang bertakziah, menumpahkan luka yang sabar, hati yang gundah dengan berpulangnya ke rahmatullah orang tua kita beberapa hari yang lalu, tepatnya orang tua dari Ibu Tris atau mertua dari Pak Tris di Batam, Bandung, Jawa Barat. Bandung, Banjar. Jawa Barat. Di Banjar. Ya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu kita berdoa kepada Allah semoga almarhumah diterima rezeki Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan di tempat yang sebaik-baiknya. Harapan kita Bapak dan Ibu sederhana saja sebenarnya. Yang pertama kita meminta kepada Allah semoga semua amaliyah beliau diterima oleh Allah. Amin. Amin. Yang kedua, semoga kesalahan beliau diampuni oleh Allah. Yang ketiga, dijauhkan beliau dari siksaan kubur, ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Itu pada Ibu dikabulkan doa awak, itulah insyaallah aman dulu. Ya, Tris. Selesai karena minta maaf kasih. Diterima amanah beliau, diampuni dosa-dosa beliau, ditempatkan di tempat yang mulia. Sekiranya Allah kabulkan doa kita itu kepada Ibu, maka janganlah kita bersedih. Berarti beliau telah ditempatkan oleh Allah di tempat yang sangat mulia. Bapak dan Ibu yang kami hormati, tinggal sekarang bagi kita Bapak dan Ibu kita yang hadir di sini doang. Yang kapal limo, itu banyak Hampir lah ya. yang kapal hampir kapal warna, kapal warna kan ada dulu mah. Dan banyak ini rata-rata kapal lampe di kapal limo. Nyumbang jatuh, kalapu jatuh. Itu ya. Jangan dikatakan kalapu jatuh, kadang-kadang nyumbang tak taruh saja. Terus ngeneknya. Kembali kepada kita Bapak Ibu. Mari sama-sama kita riset tapi kain bawah. Ketika kita sudah usia 40 tahun, 50 tahun, coba lihat kawan-kawan di sekitar kita. Kawan-kawan yang sudah terlewat baranan pulang. Sekarang semua. Makanya apa ya, Pak? Ada nabi aslinya dong. Nah, kembali kepada kita Bapak dan Ibu. Dengan bertakziah ini Bapak dan Ibu, kita ambil iktibar. Kita ambil pelajaran, kita petik hikmahnya bahwa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah katakan pada ayat yang kita bacakan tadi, "Kaifa takfuruna billahi amwata fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un." Bagaimana kamu ingkar kepada Allah? Dulunya kamu tidak ada. Lalu Allah hidupkan kamu. Setelah hidup Allah matikan kamu. Tsumma ilaihi turja'un. Yakini semua bahwa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi pertanyaan mendasar bagi kita Bapak dan Ibu. Lah bara kilo-kilo tabungan awak yang akan dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah sanggup kita rasanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayat kita? Semua Bapak dan Ibu, kalimat la ilaha illallah itu adalah kalimat pamungkas ketika seseorang meninggal dunia mengakhiri hayatnya dengan kalimat
la ilaha illallah, Nabi menjamin dakhalal jannah man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang-orang yang di akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, dijamin masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya Bapak dan Ibu, kira-kira apakah semua kita akan mampu mengucapkannya? Kalau kini mampu apa nih? Sampai balari siapa baca itu. Kadang-kadang sampai tak kaji. La ilaha illallah. Ini kadang-kadang rancangnya kalau tak kaji, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Yang paling kadang lainnya tuh. Jadi bagus itu kan. Mudah kita soalnya. Mampu wajah la ilaha illallah harus disebut. La ilaha illallah. Sudah tuh. Kalau sekarang gampang pada ibu, contoh ketika gempa 2009, orang-orang di pasar raya tuh tak pernah sembahyang, loh. Ketika gempa tuh, la ilaha illallah, Allah Akbar, subhanallah, masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Kedua semuanya bisa, tapi ketika satu mau, jangan bayangkan segampang itu. Barang-barangnya kalimat la ilaha illallah itu bagi orang yang tidak taat kepada Allah lebih berat dari langit dan bumi. Lidahnya akan terhimpit lebih berat dari langit dan bumi untuk mengucapkan kalimat itu. Itu makanya orang-orang yang membelakang ke Allah karena itu lolo-lolo itu. Macam-macam stylenya. Dengan tangan, macam-macam kaki, tangan, muncul dalam tanganmu. Itu macam-macam stylenya. Orang-orang yang tidak ingat. Makanya Bapak Ibu, ketika kita sadar bahwa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita persiapkan diri kita dengan amaliyah. Rasulnya Bapak Ibu, awal yang ada di Quran, tidak ada yang tidak tahu dengan mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang halal, mana yang haram, mana yang disuruh, mana yang dilarang, tidak ada yang tahu. Cuma kadang-kala Bapak Ibu, kita tidak istiqamah dengan ilmu yang kita miliki. Awak tahu bahwa ini istiqamah, tidak konsisten dalam cara mengkawal, tidak konsisten istiqamah. Kalau kita istiqamah Bapak Ibu, insya Allah kita akan dibimbing oleh Allah. Jadi Bapak Ibu, mudah-mudahan kita semua dengan bertakziah ini mengambil pelajaran, mengambil iktibar bahwa kita akan kembali kepada Allah semuanya, pasti itu. Dan mari kita siapkan amaliyah terbaik kita. Saya pikir seperti ini Bapak dan Ibu. Hendaknya masing-masing kita punya amaliyah terbaik yang bisa banggakan nanti ketika menghadap Allah. Ketika kita berada di hadapan Allah, kita bisa banggakan, ya Allah, inilah amalan terbaik saya yang bisa saya lakukan selama hidup. Misalnya, salat fardu berjamaah setiap waktu. Itu kan terbaik. Tidak semua orang bisa salat berjamaah setiap waktu. Atau kita membaca Al-Quran, membiasakan membaca Al-Quran. Barangkali misalnya kita targetkan sekali sebulan kita khatam. Itu adalah amaliyah terbaik. Atau amaliyah terbaik kita setiap subuh kita berinfak bersedekah. Ketika datang ke sholat waktu infak kita untuk disedekahkan. Kita kehilangan apa lagi? Syekh Ali Jaber, saya sering mendengar itu Syekh Ali Jaber, dapat pagi-pagi itu sedekah dulu. Saya mampunya. Kalau kita mampu aja kita, lalu kan kita kayu, kita dahannya, kadang kayu, kadang lahan. Yang penting ada. Kalau kita bisa rutinkan itu Bapak dan Ibu, itu yang terbaik. Kita bisa makan ke Allah, yang terbaik. Atau kita berbakti ke orang tua kita. Inilah amalan terbaik saya yang saya lakukan, ya Allah, saya berbakti kepada kedua orang tua saya. Atau yang lainnya misalnya istri misalnya. Amalan terbaiknya saya menjadi istri yang sangat taat ke suami saya. Itu terbaik juga. Suami, saya menjadi suami yang mengayomi, mengimami anak dan istri saya. Tidak membohongi. Curhat Bu Yes, Bang. Ini curhat Bu Yes. Tidak pelit. Membimbing ke jalan yang lurus. Tidak membohongi dan Bu Yes curhat. Kalau ada
Ya Bapak Ibu, ini ya yang perlu kita siapkan Bapak Ibu. Siapkan amal kita, amal baik yang bisa kita persembahkan kepada Allah yang bisa membimbing hawa. Juga Bapak Ibu, kalimat la ilaha illallah itu Bapak Ibu, kalau kita biasakan dari sekarang mengucapkannya, maka itu akan muncul ketika kita sedang sakratul maut. Kalimat la ilaha illallah itu tidak akan bisa dipengaruhi oleh orang yang berada di sekitar orang yang sedang sakarat. Misal, ini sedang sakarat orang tua ini. Bagaimanapun orang mengajarkan dia dengan kalimat itu, walaupun syekh yang lebih panjang aja, kiai-kiai aja, akan bisa dia. Kalau tidak ada di dalam, akan connect ya. Jadi, maka kalimat itu pada dulu kita yang siapkan sendiri. Jadi orang tak nyuaja, terserah itu kan tugas orang yang tinggal, bukan tugas kita, tugas orang yang tinggal. Orang yang sakarat itu akan membacanya, akan memahami dalam doa. Kalau ada kebaikan-kebaikan yang akan mendorong dia mengucapkan kalimat itu. Yes. Jangan alergi dengan kalimat thayyibah. Jangan alergi. Jangan alergi dulu dengan kalimat-kalimat. Jadi Bapak Ibu, mari kita biasakan dengan kebaikan-kebaikan, dengan bermacam-macam amalan istimewa, sehingga Allah membimbing kita nanti ketika di akhir hayat kita akan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kembali kepada Allah dalam keridhaannya. Itulah orang-orang yang dipanggil oleh Allah dengan panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Dipanggil oleh Allah masuk ke dalam kelompoknya, dipanggil oleh Allah masuk ke dalam surga. Berdoa para ibu, dengan bertakziah ini kita mengambil yakin bagaimana ketika kita akan tidur, kita doakan kita ampun, kita doakan orang tua kita, yang hidup maupun yang حي على الصلاة itu yang penting. Ada lagi yang terakhir. Ada banyak itu juga. Saya bilang itu. Akhiri semua kata-kata kita belum kita tidur dengan kalimat حي على الصلاة dengan lisan waktu mulia dan waktu mulia. Harus sampai waktu kamu. Apabila adalah kita dianggap dinilai fikir sampai pada itu.
andai kata mati ketika kita حي hidup, على masalah apa? Orang ada Ustaz, ketika elok mati selama waktu berdua, kan berdua aja. Kan berdua aja. Kalau persiapannya sebelum tidur baik, kan jangan mati sebelum tidur. Tentu tidak baik itu. Jadi jangan fokus, jangan berharap kepada orang yang hidup untuk mengajarkan dan talkinkan dengan keimanan. Jangan harap. Itu hanya kewajiban orang tinggal. Orang tinggal kan sepenjang kita. Jadi kalau itu waktu zikir sampai pagi kita dibuat zikir. Jangan belajar dua lalu sampai jam 3 jam 4. Anak jam 2 semua duduk kalau zikir anak. Lantas siapa yang mengajarkan zikir? Bukan lisan kita lagi. Itu kita. Maka makan itu boleh harus bilang, kalau saya makan itu, yang cara makan itu terkena tidak, tapi lebih halal. Dan kalian makan itu langsung belum. Ya itu saya. Itu kalau ibu semua sama-sama makan kita. Kita makan kepada ibu, tapi yang bu terutama makan harus saya makan dan jadi kita ikan kita bersama. Terima kasih atas kalian semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.